Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Fida dari Sastra Indonesia dengan NPM 2020015161625. Definisi morfologi. Kata morfologi berasal dari kata morfologi. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morphe, yang digabungkan dengan logos. Morphe berarti bentuk dan logos berarti ilmu. Morfologi berarti ilmu tentang bentuk, atau bisa dikatakan bahwa morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata. Dapat diartikan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Jenis-jenis morfem. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam suatu pertuturan. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tanpa digabung dengan morfem lain dan tidak dapat muncul dalam pertuturan. Morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar atau merupakan kesatuan utuh, sedangkan morfem terbagi adalah sebuah morfem yang terdiri dari dua bagian terpisah. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem segmental. Sedangkan morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur suprasegmental, seperti tekanan, nada, dan durasi. Perbedaan antara segmental dan suprasegmental itu terletak pada jenis fonem. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental seperti lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Sedangkan suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan durasi, dan sebagainya. Misal, dalam bahasa Ngabaka di Kongo Utara di benua Afrika, setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kata atau tense yang berupa nada. Morfem beralamorf zero adalah morfem yang salah satu alamorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun berupa prosodi, melainkan kekosongan. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang secara inheren memiliki makna pada dirinya sendiri, tanpa perlu berproses dengan morfem lain. Sedangkan morfem yang tidak bermakna leksikal adalah tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem dasar, bentuk dasar, bangkal, atau stem, dan akar atau root. Morfem dasar bisa diberi afiks tertentu dalam suatu proses afiksasi, bisa diulang dalam suatu reduplikasi, bisa digabung dengan morfem lain dalam suatu proses komposisi. Pangkal digunakan untuk menyebut bentuk dasar dari proses infleksi, akar digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh. Morf adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu fonem. Contoh, bentuk meng dalam menggali. Bentuk meng saat belum diketahui status morfemnya disebut morf. Sedangkan alomorf adalah bentuk dari morfem yang sudah ketahui statusnya. Misal, setelah diketahui statusnya, yakni sebagai pendistribusi terhadap fonem berkonsonan G, maka morf itu disebut alomorf. Hal-hal yang terkait dengan morfem itu ada 5, yaitu verba, adjektiva, nomina, averbia, dan kata tugas. Klasifikasi kata terdiri dari 2 macam, yaitu kelas kata terbuka adalah kelas yang keanggotaannya bertambah atau berkurang sewaktu-waktu berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Yang termasuk kelas terbuka adalah kelas verba, kelas nomina, dan adjektiva. Kelas kata tertutup adalah yang jumlah keanggotaannya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Yang termasuk kelas kata tertutup adalah kelas-kelas adverbia, kelas preposisi, kelas konjungsi, kelas artikula, dan kelas interjeksi. Pronomina adalah kata ganti. Pronomina dibedakan menjadi 4 macam. Kata ganti diri, kata ganti bisa dibedakan kata ganti diri orang pertama tunggal, yaitu saya dan aku. Orang pertama jamak, yaitu kami dan kita. Kata ganti orang kedua tunggal, yaitu kamu dan engkau. Kata orang kedua jamak, yaitu kalian dan kamu sekalian. Kata ganti diri orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, dan nya.
Kata kadi petunjuk. Kata-kadi petunjuk ini digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat dari pembicara. Sedangkan kata-kadi petunjuk itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh dari pembicara. Contoh buku, ini adalah buku saya. Itulah buku yang saya cari selama ini. Kata-kadi ditanya. Kata-kadi ditanya adalah kata yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu nomina atau sesuatu yang dianggap konstruksi nomina. Kata-kata ditanya itu adalah 5W 1H. Kata-kata tak tentu. Kata-kata tak tentu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tidak tentu. Yang termasuk kata-kata tak tentu adalah seseorang. Salah seorang, siapa saja, setiap orang, masing-masing, suatu sesuatu, salah satu, beberapa, dan sewaktu-waktu. Numeralia adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, urutan, atau himpunan. Preposisi adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Misal, kata di dan dengan dalam kalimat. Contoh, nenek duduk di kursi. Kakek menulis surat dengan pensil. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, atau antar kalimat dengan kalimat. Demikian akhir presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.